Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita malam ini mengambil sebuah tema, Islam adalah agama pilihan untuk kemakmuran akhirat. Di akhirat nanti semua prosesi penghisapan amal, pengampunan dosa, pemasukan urusan surga, urusan neraka, semuanya tergantung kepada Al-Islam. Al-Islam adalah ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan awal perjalanan menuju akhirat di mana manusia melintasi alam dunia, di mana ad-dunya darul ubur. Dunia adalah merupakan tempat penyeberangan, tempat menyeberang, tempat melintas untuk menuju kehidupan akhirat nanti. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu di atas ketundukan, kepatuhan, di atas keislaman, dan menciptakan syariat yang dibebankan kepada kita juga di atas al-Islam, ketundukan, kepatuhan kepada syariat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah menciptakan manusia secara khusus dan jin adalah untuk menjalankan al-Islam, adalah untuk menjalankan syariatul Islam atau dinul Islam. Kita diciptakan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan syariat Islam, untuk menunjukkan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam surah Az-Zariyat ayat ke-56, surah ke-51 ayat 56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka para jamaah, fitrah kita adalah di atas keislaman. Fitrah kita diciptakan oleh Allah di atas ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala.
sebagai persiapan untuk kemakmuran di akhirat nanti. Apakah kita termasuk yang selamat di akhirat dan berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, atau kita celaka sehingga kita dimasukkan ke neraka waliyadzubillah? Semua itu tergantung kepada al-Islam, kepada dinul Islam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat ke-85 berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang sudah dapat terjemah dibaca yang keras. Wa man yabtaghi ghairal islami dina, dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, falan yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan ia kelak di akhirat termasuk di antara orang-orang yang merugi. Ibnu Katsir berkata, yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, mungkiran ala man arada dinan siwa dinillah, sebagai bentuk pengingkaran atas orang-orang yang menghendaki agama selain agama Allah. Jadi pada ayat ini bentuk pengingkaran Allah Subhanahu wa taala kepada barang siapa yang mencari agama selain agama Allah. Allazi anzala bihi kutubahu, di mana dengan agama ini Allah menurunkan kitab-kitabnya. Wa arsala bihi rusulahu, dan Allah mengutus dengannya rasul-rasulnya, agar para rasul menyampaikan keislaman kepada umatnya, kepada umat masing-masing. Agar menyampaikan keislaman artinya ketundukan, kepatuhan yang tunggal, ya, ketundukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ibadatuhu wahdahu, yaitu beribadah hanya kepadanya semata, la syarika lahu, yang tidak ada sekutu baginya. Jadi Islam ini para jamaah merupakan fitrah. Kita ini diciptakan sebenarnya di atas keislaman itu. Maka barang siapa yang menjalani hidupnya di atas fitrahnya, naja, selamatlah dia. Wa man adala an fitratihi, barang siapa yang menyimpang dari fitrahnya, dalla, maka dia akan tersesat. Kenapa? Karena menyimpang dari fitrahnya. Sudah jelas ya, secara penciptaan dan secara syariat manusia di atas keislaman, itu sudah jelas. Lalu kemudian mencari jalan selain fitrahnya. Nah, inilah alasan ilmiah kenapa dikatakan
sesat. Kenapa? Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam pasti sesat, pasti merugi. Yang jelas kapan? Di akhirat nanti. Di akhirat nanti, itu sudah pasti. Lalu di dunia, apakah manusia yang menyimpang dari fitrahnya, artinya ngejalanin hidupnya tidak di atas jalan Islam, tidak di atas undang-undang Islam, tidak di atas aturan Islam, tidak di atas hukum-hukum Islam, tidak di atas akhlak-akhlak Islam? Apakah di dunia ada keburukan, ada kesesatan, ada kerugian? Jelas. Apa di antaranya? Di antara kerugiannya adalah ketika seorang manusia menjalani hidupnya tidak di atas fitrahnya, yaitu fitratul Islam, fitrah keislaman, maka pertama, orang itu ditulis oleh Allah, divonis oleh Allah, dicap oleh Allah menjadi orang yang kafir. Karena manusia itu dibagi dua para jamaah, mukmin billah atau kufrun billah, kafirun billah. Beriman kepada Allah atau kafir kepada Allah. Beriman kepada Allah artinya dia percaya sedalam hati bahwa Allah adalah Tuhannya. Itulah mukmin billah. Orang yang beriman, percaya, ya, tasdiqu qalbihi billah, pembenaran hatinya kepada Allah, maka mukmin billah. Ada di antara manusia kafirun billah, kafir kepada Allah, artinya menutup hatinya, tidak menerima Allah sebagai Tuhannya. Itulah manusia. Ada dua jenis manusia itu, mukmin atau kafir. Dan itu sudah pasti, ya, sudah pasti. Manusia itu sudah pasti terbagi dua ini. Mukmin dengan segala tingkatannya, mulai dari tingkat atas sampai tingkatan paling bawah, paling kecil, sebesar biji atom imannya. Atau kafir, mulai dari kafir tingkat rendah sampai kafir tingkat bawah. Inilah manusia yang menjalankan fitrahnya di atas fitrah yang telah ditentukan, yaitu fitratul Islam, maka dia mukmin billah. Yang kemudian menyimpang dari fitrahnya sudah pasti kafirun billah. Ini pertama para jamaah, dampak negatifnya orang yang keluar dari fitrah Allah. Pertama, dia kafir. Yang kedua, nilai kemanusiaannya di hadapan Allah tidak ada. Di hadapan Allah nilai kemanusiaannya tidak ada sama sekali. Karena di hadapan Allah para jamaah, tubuh kita ini baru ada artinya setelah ada al-iman. Karena ketika dalam diri kita itu ada al-iman, maka segala bentuk kebaikan kita, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, dinilai oleh Allah. Karena ada iman, ada nilainya. Sekecil apapun, sekedar buang duri di jalan, ada nilainya. Itu kalau ada iman. Sebab syarat diterimanya amal bagi diri kita di hadapan Allah adalah adanya al-iman atau al-Islam. Begitu tidak ada al-Islam pada dirinya, tidak ada al-iman, maka amal apapun yang dikerjakan tidak ada nilainya sama sekali. Sebagaimana dalam ayat berikut ini dalam surah Ar-Rum, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
kasarobin bikiatin, kasarobin bikiatin, pada surah An-Nur ayat 39. Ayat 39. Surah An-Nur ayat 39, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ah yahsabuhu adh-dham'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Au kadhulumatin fi bahril lujji yaghshahu mawjun min fawqihi mawj min fawqihi mawjun min fawqihi sahab dhulumatun ba'duha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Artinya 39 An-Nur. Tetapi apabila didatangi ada dan dihadapinya ketetapan Allah baginya, lalu Allah memberikan kepadanya perlindungan amal-amal dengan sempurna dan Allah sangat cepat perlindungannya. Kemudian ke-40, atau keadaan orang-orang kafir seperti gelang gulita di lautan yang dalam yang diliputi oleh gelombang demi gelombang, di atasnya ada laki awal gelap, itulah gelang gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya hampir tidak dapat melihatnya. Barang siapa yang diberi daya atau petunjuk oleh Allah maka dia tidak mempunyai daya sedikit pun. inilah keadaan orang kafir para jamaah. Tadi kita katakan bahwa di antara negatifnya kafir, amalnya sebaik apapun tidak ada nilainya di sisi Allah. Allah berfirman, walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, a'maluhum, amal-amal mereka, kasarobim bikiatin, seperti fata morgana, yahsabuhu dham'anu ma'a, dikira oleh orang yang haus itu air kepiur-kepiur, hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a, sehingga ketika ia mendatanginya dia tidak mendapat apa-apa. Dikira air, haus, ingin minum, ternyata ketika didekati tidak ada apa-apa. Itu perumpamaan amal kebaikan orang kafir, setinggi apapun. Kenapa? Karena tidak ada al-iman pada dirinya. Sebab iman syarat suatu amal dianggap oleh Allah, diterima oleh Allah. Ketika tidak ada iman pada dirinya, maka amal kebaikan apapun bagaikan fata morgana. Ketika dihampiri pada saat haus, tidak ada apa-apa. Wa wajadallaha indahu fawaffahu hisabah. Tapi sebaliknya justru di hadapan Allah dia akan mendapatkan hisabnya, hisab kekafirannya. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah maha cepat penghisapannya. Ini perumpamaan yang pertama.
Perumpamaan yang kedua, amal kebaikan orang kafir itu au kadzulumatin fi bahrin lujjin, atau seperti kegelapan di dalam lautan yang dalam. Kegelapan di dalam lautan itu luar biasa. Perumpamaan orang kafir itu seperti itu Allah perumpamakan. Ini menunjukkan bahwa menjadi manusia kafir berat para jemaah. Betapa tidak ada artinya di sisi Allah, dan betapa beratnya tanggungan dirinya. Kenapa? Allah menciptakan fitrah pertama kali di atas Islam, lalu ketika Allah beri otak, pikiran, akal sehat, dia membelok dari fitrahnya mencari agama lain. Berat para jamaah. Diibaratkan seperti kegelapan malam di dalam lautan yang dalam. Fi bahrin lujjin, di dalam kedalaman lautan. Yaghshahu maujun min fawqihi mauj, yang selalu diterpa oleh ombak, yang ombaknya bergiliran, bertumpang tindih. Min fawqihi sahab, di atasnya ada mendung. Zulumatun ba'duha fawqa ba'd, kegelapan demi kegelapan yang saling bertumpang tindih. Idza akhraja yadahu lam yakad yaraha, ketika ia mengeluarkan tangannya hampir saja tidak melihatnya. Artinya tidak melihat, dia tidak bisa melihat saking gelapnya. Maka Allah katakan, wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Dan barang siapa yang Allah tidak jadikan pada dirinya cahaya, maka tidak ada baginya cahaya sedikit pun. Wallahi para jamaah, berat ternyata menjadi manusia yang kafir kepada Allah, berat. Maka hendaknya manusia kembali kepada fitrahnya. Kita harus kembali kepada fitrah kita, yaitu fitratul Islam, fitrah keislaman. Selama kita berada dalam lingkaran Islam, tergantung seberapa keislamannya, tetap ada nilainya. Seberapapun keislamannya, seberapapun keimanannya, tetap ada nilainya, tetap ada harapannya. Tidak ada orang yang beriman yang akan kekal selama-lamanya di neraka. Karena neraka itu pada hakikatnya hanyalah diperuntukkan untuk orang yang kafir billah. Namun ternyata dari orang yang beriman ada juga yang taat penuh, ada yang setengah-tengah, ada yang ketaatannya sangat rendah sekali, wal iyadzubillah. Dan itulah barangkali yang terlempar ke neraka. Karena kalau masih pertengahan para jamaah, banyak solusi nanti di akhirat. Islam memberikan banyak solusi. Ada manusia masuk surga tanpa hisab. Jadi tanpa ada hisab, tanpa ditanya sholatmu bagaimana, langsung masuk surga. Semoga kita termasuk. Amin. Semoga kita termasuk. Yang amin cuma sedikit. Ya mungkin memang golongan yang sedikit. Saya termasuk yang amin insya Allah. Loh, apa bisa? Ya kalau kita sudah amin, ya mudah-mudahan aja langsung dicentang, dikasih oleh Allah caranya, kan gitu. Kalau Allah sudah kasih caranya, pasti sampai. Oleh Allah sudah dikasih jalan, ini loh jalan kamu. Kamu kan minta masuk surga tanpa hisab. Iya ya Allah, ini loh jalanmu. Terus dijalanin gitu loh. Pasti sampai enggak? Ya pasti wong dijalanin. Amin. Wallahi para jamaah. Ada nanti yang masih dihisab dulu, tapi hisaban
yasiron, sebentar. Ditanya sholatnya, gimana sholat kamu? Selesai. Ini kunci surgamu. Ada juga ditanya sholatnya bulat. Waduh, ditanya sholatnya kok bulat itu, aduh, naudzubillah. Ini kamu masbuk terus ya? Aduh, iya ya Allah. Kenapa masbuk terus? Masih nonton sepak bola ya udah. Wah, wis, sudah. Nanti ketika sholatnya gagal, amal bawahnya selesai tuntas, langsung surga. Bulat lagi amal berikutnya, begitu seterusnya sampai terakhir divonis masuk neraka. Kalau tidak sama sekali bisa, ini coba ditolong, ini malaikat pencatat amal pun sudah, ya Allah ini punya sedekah, ya Allah punya ini, tetap. Jadi mereka menolong kita para jamaah. Para malaikat ini, dua malaikat ini mengharapkan kita masuk surga, nggak masuk neraka. Mereka itu kalau kita berbuat nggak baik gitu ya, mereka menyayangkan itu. Sampai malaikat yang di kiri ini, ketika kita melakukan maksiat, nggak langsung nyentang itu. Kalau yang kanan langsung itu. Karena malaikat yang kanan itu khusus yang khair, yang fan. Itu yang langsung set itu. Kenapa? Khair. Baca Quran, lillahi ta'ala, khair. Majlis taklim, khair. Sedekah, khair. Langsung gitu. Yang kiri beda lagi para jamaah. Ketika kita melakukan maksiat, nggak ditulis langsung itu. Ditegur oleh yang kanan. Kenapa nggak ditulis? Ya siapa tahu dia bertobat. Kalau ternyata astagfirullah, kenapa aku melepas pandangan, nggak jadi itu, yang kanan yang nyatet tobat. Kalau ternyata nggak tobat sampai malam, sudah nih, udah centang lah. Saking apanya itu, mereka berdua menghendaki agar kita masuk surga. Tapi ketika tidak bisa dikaper nggak bisa, amalnya nggak nutut, sudah saking banternya, maksiatnya, penyimpangannya, dosanya, maka ditulis masuk neraka. Itu pun masih ada solusi-solusi dari Islam. Pertama, di antara orang yang akan dimasukkan neraka, Nabi maju ke hadapan Allah memohon agar dia tidak jadi dimasukkan ke neraka. Maka tidak jadi, padahal sudah ditulis si badu nar. Ternyata setelah itu beberapa detik berikutnya si badu jannah. Waduh, sudah mau terjun, ternyata nggak jadi. Di balik itu ternyata Nabi Muhammad yang memohon kepada Allah. Wah, itu. Cuma pertanyaannya, likulli syai'in sababa. Setiap segala sesuatu pasti ada sebabnya. Kira-kira sebabnya kalau Nabi itu tiba-tiba memintakan kepada Allah agar tidak jadi masuk neraka, perkiraannya sebabnya seperti apa kira-kira? Kira-kira kalau berhubungan dengan Nabi, karena dia peduli menghidupkan sunnahnya, itu diantaranya. Kalau berhubungan dengan Nabi ini, kalau berhubungan dengan Allah, ikhlas. Karena syarat diterimanya amal itu ada berapa? Syartoni, ada 2 syarat. Yang pertama al-ikhlas karena Allah. Yang kedua ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah. Kalau yang berhubungan dengan Allah, ikhlas. Kalau yang berhubungan dengan Nabi sudah pasti, karena hubungannya dengan menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi yang sudah dikaper malaikat pencatat amal ini, sudah ini Allah, ini barangkali ini bisa terus. Terus akhirnya apa? Tetap ternyata harus terjun ke neraka. Ketika ditulis si badu finnar, berikutnya ternyata si badu fil jannah, ternyata dimasukkan oleh Allah ke surga dengan rahmahnya, dengan rahmat Allah. Nggak ada alasan, nggak ada apa. Allah memasukkan dia ke surga karena rahmatnya. Tapi kita yakin likulli syai'in
sababa. Setiap segala sesuatu ada sebabnya, itu pasti. Tapi bisa jadi tidak ada sebab. Kalau ada sebab, contoh mungkin Allah melihat sholatnya kecil. Sholat kok kayak orang nggak niat sholat, kecil. Baca Qur'annya kecil. Kenapa? Saulan pisan maca Qur'an. Iku pun ngantuk-ngantuk itu. Ngajinya kecil. Kenapa? Setahun pisan ngaji, itu pun datang sambil ngantuk. Datang-datang ngantuk. Setahun pisan. Allah melihat ngajinya nggak bisa, nggak mood. Salat malamnya, apalagi salat malamnya, sodakohnya enggak. Oh, ternyata suatu ketika dia membuang duri di jalan, mungkin itu sebab, ya. Apakah tanpa sebab bisa? Iya. Allah memberi rahmat tanpa sebab. Terus kenapa? Itu urusan Allah. Ada kalanya orang beriman nanti terpaksa masuk neraka. Dan itu pun juga kelas-kelas. Ada nanti terpaksa masuk neraka sebentar tapi tidak merasa panas. Dia lewat aja. Terus langsung masuk surga. Cuma lewatnya tidak disebutkan berapa jam, berapa hari. Yang jelas nanti ada pasukan lewat di neraka tanpa ada rasa panas. Ada lagi mungkin sehari, sebulan, setahun, 1000 tahun, ribuan tahun, sampai yang terakhir keluar dari neraka. Wallahi para jamaah, saya sering berpikir itu ya, apakah yang masuk neraka itu orang mukmin biasa atau ada kelainan gitu ya? Karena kalau mukmin biasa para jamaah, rata-rata tanpa masuk neraka. Bahkan tadi mau masuk neraka saja nggak jadi. Kenapa? Ada syafaat dari Nabi, ada rahmat khusus. Terus yang masuk neraka ini kira-kira siapa? Kalau maksiat biasa, sudah dengan sholatnya, dengan al-khuta ilal masajid, langkah menuju masjid, udah habis itu. Baru berwudu saja sudah yakhruju nakiyan kayaumi waladathu ummuhu, keluar bersih seperti baru lahir. Wudu saja itu, kita bisa jadi keluar dari tempat wudu bersih seperti bayi baru lahir. Kalau nggak ada dosa besar, nggak ada macam-macam loh ya. Kalau masih ada dosa besar tadi apa? Tukaran sama ibunya. Lain lagi itu. Lain lagi itu. Kalau nggak ada dosa besar, keluar dari tempat wudhu itu saja, kembali seperti bayi-bayi lahir. Jadi kalau orang beriman, kadang dari mana dia masuk neraka? Ini kalau dosa kecil, selama dia taat, habis itu. Oleh wudhunya, oleh jalan menuju masjidnya, oleh sholatnya, oleh jumatannya, puasanya, dan macam-macam. Ampunan-ampunan tuh banyak itu. Belum lagi ketika akidahnya selamat. Sebanyak kata Allah, ya bena Adam, lau ataitani innaka lau ataitani bikurabil ardi khataya thumma lakitani walam tusyrik bi syai'an la ataituka bikurabiha maufiratan. Wahai anak Adam, kamu, sekiranya kamu datang kepadaku nanti di akhirat dengan membawa dosa sepenuh bumi. Dosa sepenuh bumi itu seperti apa para jamaah? Kalau sekedar lirikan matamu, kira-kira bisa gak sepenuh bumi? Hah? Ya, namanya dosa itu kan ghaib ya. Bisa saja dianggap remeh, padahal besar bisa saja. Tapi membawa dosa sepenuh bumi, nggak ada ruangan kecuali dosa. Tapi datang kepadaku, kamu tidak syirik sedikit pun kepadaku, kata Allah. Maka aku akan mendatangi sepenuh bumi itu pula ampunan. Dosanya sepenuh bumi, ampunannya sepenuh bumi, impas. Langsung masuk surga saat itu. Semoga bukan kita ya, Bu. Semoga kita ini masuk surga tanpa
hisab. Amin. Nah itu ya. Cuma aminnya itu nggak pernah kompak, nih curiga saya. Curiga. Aminnya nggak pernah kompak ini. Iya. Wallahi para jamaah. Semoga kita tidak termasuk yang membawa sepenuh dosa tadi. Semoga kita termasuk yang hisabnya ringan atau masuk surga tanpa hisab. Wallahi para jamaah. Nah kemudian siapa kira-kira yang masuk neraka ini? Saya memperkirakan antara dua para jamaah, yaitu pertama pelaku dosa besar. Karena pelaku dosa besar di dalam Al-Quran nasibnya hanya ada dua. Pertama, kalau Allah menghendaki, Allah ampuni dosa-dosanya sehingga masuk surga. Untuk dosa besar loh. Kalau Allah tidak tertarik mengampuninya, terpaksa dia harus masuk neraka karena Allah tidak tertarik mengampuninya. Loh kenapa Allah tertarik dan tidak tertarik? Ya kemungkinan likulli syai'in sababa. Bagi tiap-tiap sesuatu ada sebabnya. Atau memang Allah tidak menyukai. Tapi biasanya ada alasan ya. Ada alasan ringan dan alasan berat kan gitu. Alasan ringan Allah tolong. Alasan berat terpaksa kan gitu ya. Kalau dosa besar hanya dua pilihannya. Allah mau, ampuni. Allah tidak mau, tidak diampuni. Kemudian dosa yang berikutnya dosa syirik. Dosa syirik ada dua. Syirkun jali, syirik besar. Syirkun asghar, syirik kecil. Syirkun jali, syirkun akbar, kafir billah. Kalau syiriknya besar, sudah kafir pasti itu. Contoh seperti apa? Pakai surban, pakai baju koko, pakai baju jubah, rombongan ke kuburan, ternyata sujud di kuburan, kafir. Ya, ada nggak yang mengatakan itu belum kafir Ustadz kalau dia tadinya Islam? Apa ada? Dari rumah dia Islam, dari rumah Islam, KTP-nya Muslim. Begitu sampai di kuburan, sujud itu ke kuburan, maka saat itu kafir dia, sudah tidak Islam lagi sudah. Karena Islam itu nggak mau dibawa sujud ke kuburan. Islam hanya mau kita bawa sujud kepada Allah saja. Ketika sujud kita kepada Allah, maka Islam tetap bersama kita. Ketika dahi kita, kehormatan kita, kita sujudkan ke kuburan, saat itu Allah lari, Islam lari dari kita. Yang datang kafir. Betul? Nah, jadi kita ini kalau mau kafir silahkan aja datang ke kuburan sebelah, sujud. Badannya minta berkahnya. Langsung saat itu langsung kafir itu. Gampang, jadi orang kafir gampang itu. Sujud saja di kuburan itu. Saya itu yang gemes itu apa ya? Saya lihat di Facebook itu ada kuburan, dibangun kayak hotel para jamaah. Lalu kuburan itu loh, dibangun kayak hotel itu siapa sing bangun nih? Gak eman duitnya itu ya. Ini kuburan ya, ini kuburan. Timur, barat, utara, selatan kan gitu ya. Yang dari timur sujud ke barat. Yang dari barat sujud ke arah timur ke kuburan ini. Yang dari sujud sini, ini sujud ke sini. Lah ini loh kok gak kena itu. Apa ya Islam tuh? Apa masih bisa dikatakan Muslim tuh? Waduh para jamaah, kalau saya sudah itu kafir itu sudah para jamaah. Sujud. Semua diarahkan ke kuburan. Ada nggak di Facebook? Hah? Kok gak tahu ndelok Facebook rek? Me aku tok sing ndelokan Facebook. Terus lagi ternyata pakai kopiah mereka, sarungan, jubahan, berarti kan berangkat dari rumahnya Muslim dia. Sesampainya di kuburan kafir ternyata. Wallahi para jamaah, saya kadang ya Allah, kenapa mereka sujud di kuburan? Rame-rame lagi dari timur, dari barat, selatan, utara, sujud di kuburan. Kafir sudah.
Kalau sudah seperti itu para jamaah. Kalau syiriknya syirik kecil, nah inilah yang saya maksud. Maka kemungkinan kalau syirik kecil itu belum sampai keluar dari agama, kemungkinan orang Islam yang masuk neraka nanti kebanyakan karena syirik kecil atau dosa besar yang Allah tidak sudi memaafkan. Hanya dua kemungkinan, pendosa besar yang Allah tidak ampuni dan pelaku syirik kecil. Inilah yang kebanyakan masuk neraka. Kenapa? Karena syirik secara umum Allah tidak mengampuni sebelum bertobat. Ketika bertobat baru diampuni. Pelaku dosa syirik setelah bertobat selesai. Ternyata sampai mati dosa syiriknya masih ada, kan masih beriman. Sementara di dalam Al-Quran Allah menyatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dengannya. Berarti dosa syirik kecil termasuk. Belum bertobat dengan syirik kecilnya sudah masuk, sudah mati. Contoh riya. Wong imami enak, kenapa calon mertua datang Bismillahirrahmanirrahim, mau ditambah dengan gitu ya, mertua, ada mertua. Riya termasuk syirik kecil. Jadi kemungkinan para jamaah dosa besar yang tidak Allah ampuni dan syirik kecil itulah kebanyakan yang masuk neraka. Sampai mulai dari yang ringan sampai yang paling terakhir keluar dari neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selama masih ada Islam pada diri kita, insya Allah masih ada harapan. Hanya saja jangan sampai merugi kita. Mari ambil bagian terbesar di dalam Islam. Amin. Baik, diadzani dulu. Kita lanjutkan kembali para jamaah. Tadi kita katakan bahwasanya selama di dalam hati seorang manusia ada Islam, ada iman, pasti selamat. Artinya tidak akan kekal di neraka bagi yang masuk neraka. Karena umat Islam ada yang masuk surga langsung, ada yang dihisab dulu tapi masuk surga, ada yang dihisab kemudian masuk neraka. Dan yang masuk neraka sebentar sampai kepada yang paling terakhir keluar dari neraka. Maka kita berusaha untuk mengambil bagian terbesar dalam Islam. Bagian terbesar apa? Masuk surga tanpa hisab. Apa kita bisa? Semua oleh Allah diberi jalan. Semua ini diperlombakan oleh Allah. Allah perlombakan mulai dari yang masuk surga tanpa hisab sampai masuk surga dengan hisab yang lama. Allah perlombakan untuk semua hambanya, siapa yang melalui jalannya pasti sampai. Man sara ala darbihi wasola. Siapa yang berjalan di relnya pasti sampai. Allah berikan semuanya. Mulai dari para nabi, keturunan para nabi sampai kepada manusia biasa. Jalan-jalan menuju ketinggian derajat semua diberi kesempatan. Cuma nanti takdir berbicara. Berbicara. Itu pun masih ada saringan berikutnya, yaitu apa? Takdir bisa dikalahkan dengan doa. Seorang divonis masuk neraka, tapi dia berdoa, ya Allah masukkan aku ke surga, terus berdoa sampai oleh Allah dirubah. Merubah takdir ya mudah bagi Allah, menciptakan langit dan bumi aja mudah kok, kun fayakun. Tapi itulah kenyataan. Nanti ada satu hal yang menjadi pertolongan bagi manusia. Semua manusia berjalan di atas takdirnya masing-masing. Nanti di sana ada takdir bisa dirubah dengan doa. Ketika takdir itu jelek, ketika takdir baik, Allah tidak akan merubah. Karena suatu kebaikan yang diberikan oleh Allah tidak mungkin akan dicabut oleh Allah, kecuali takdir buruk. Makanya disitulah Allah
memerintahkan agar kita bertobat, agar kita banyak-banyak memohon ampun, agar kita banyak-banyak kebaikan. Itu masalahnya. Itulah maksudnya. Supaya siapa tahu sesuatu yang buruk tadi dirubah oleh Allah, diampuni sampai menjadi yang baik. Tadi kita katakan bahwa Islam adalah merupakan pilihan untuk kemakmuran akhirat. Karena nanti para jamaah, semua urusan di akhirat nanti tergantung Islam. Siapa yang menjalani fitrahnya di atas Islam, selamat. Ai man salaka tariqan. Allah berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu." Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya. Kata Ibnu Katsir, "Ai man salaka tariqan siwa ma syara'ahu Allahu falan yuqbala minhu." Barang siapa yang berjalan di suatu jalan selain jalan syariat Allah, maka tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan ia kelak di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Itulah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Man amila amalan laisa alaihi amruna." Halo? "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang bukan atas perintah kami, maka dia tertolak. Mengamalkan suatu amalan ternyata bukan dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tertolak. Sebaik apapun amal itu, sebanyak apapun amal itu. Berarti ukuran di akhirat nanti diterima dan tidaknya harus sesuai dengan yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya para jamaah, semua kebaikan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu syariat Islam ini Allah turunkan 100% kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Nabi Muhammad inilah terpencar ke semua manusia. Jadi manusia seluruhnya harus mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang dari Allah 100% kepada Nabi, dari Nabi kepada manusia. Lah manusia supaya selamat harus ngambil dari Nabi. Siapa yang tidak ngambil dari Nabi ritualnya, agamanya, maka tertolak. Itulah yang dimaksud oleh Nabi, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd." Siapa yang melakukan suatu amalan ibadah yang bukan atas perintah kami, maka dia tertolak. Mauludan dari Nabi, maka diterima. Kalau tidak, maka tertolak. Nah seperti itu. Tahlilan orang mati dari mana? Kalau dari Nabi, ya. Kalau tidak, tertolak. Nah seperti itu. Gampang. Dari Nabi atau tidak? Tinggal begitu. Kalau dari Nabi, sami'na wa ata'na. Kalau tidak, tidak ada. Gampang para jamaah. Kemudian dalam hadis berikut ini, yaitu bahwasanya nanti terakhir kalinya semua urusan kembali kepada Islam. Siapa yang Islam, maka seberapa Islamnya akan dinilai oleh Allah. Siapa yang tidak ada Islam, maka tidak ada nilai. Ketika masih ada Islam, di situ penilaian akan terjadi. Surga langsung, atau dihisab dulu, atau masuk neraka. Tergantung seberapa Islamnya, tingkatannya. Kita sekarang ini berada di tingkat berapa, level berapa dalam keislaman. Itu menentukan kita. Level kita seberapa? Ya kayak gak tahu kita. Ya. Yang tahu siapa? Allah. Kita tahunya cuman apa? Berusaha. Fastabikul khairat. Berusaha sehari ini apa saja, istighfar sekian ribu, tasbihnya sekian,
nyemplungkan uang ke kotak infak sekian, menolong orang sekian, lirikan matamu sekian. Wah, itu Islam kita hari ini sudah ditotal tadi jam 6 oleh malaikat. Jam 6 tadi lah ketika Allahu Akbar, kan masuk malam sudah. Oh sudah, seharian tadi ini. Islamnya sekian, kufurnya sekian. Waduh para jemaah. Nah, lah nanti ketika di akhirat disitulah penilaian. Oh kamu masuk ke ranking 1, nah, misalnya. Oh kamu ranking 2. Oh kamu ternyata gantungan. Oh saya digantung. Saya gantungan. Mau gantungan itu seperti apa? Finnar, ternyata setelah itu fil jannah. Oh gantungan. Alhamdulillah. Ya, apakah gantungan atau langsung ranking 1? Nah tergantung nanti. Besok pagi masih ada lagi. Nanti sekarang ini sampai besok. Seberapa keislaman kita? Mari kita upayakan. Cuma nilainya nanti Allah. Yang bisa kita lakukan apa sekarang? Mujahadah. Ya, melakukan saja, rencanakan. Nanti malam jam 2:30 atau jam 2 bangun untuk sholat malam misalnya. Rencanakan saja itu. Setelah itu saya akan berangkat ke masjid untuk ikut sholat subuh berjamaah. Setelah itu saya akan begini. Rencanakan aja. Ya. Kita tidak tahu. Kalau Islam yang sehari tadi sudah ditutup sudah. Tinggal keislaman kita hari esok dan esok. Ya, kita berharap sesulit apapun hidup ini tetap bersama Islam. Sesulit apapun hidup ini tetaplah bersama Islam. Jangan sampai tidak. Totalnya nanti di hadapan Allah. Seberapa keislaman kita? Ingat para jamaah, nanti terakhir kali setelah surga ditutup, artinya tidak ada lagi yang dimasukkan ke surga. Neraka sudah ditutup, artinya tidak ada lagi pengeluaran dari neraka. Saat itu amal-amal akan lapor satu persatu. Sebagaimana hadis berikut ini. Wa qala al-Imamu Ahmadu haddatsana Abu Sa'idin maula Bani Hashim. Qala haddatsana Abbad bin Rashid. Qala haddatsana Al-Hasanu. Qala haddatsana Abu Hurairah, telah bercerita kepada kami Abu Hurairah, idzaka wa nahnu bil Madinah, saat itu ketika kami berada di Madinah. Qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taji'ul a'malu yaumal qiyamati, kelak amal-amal akan datang pada hari kiamat untuk melapor yang terakhir di hadapan Allah. Fataji'us salatu, maka datanglah amal salat. Fatakulu, maka berkata, ya Rabbi anas salah, wahai Tuhanku, aku adalah salat. Fayaqulu, maka Allah berfirman, innaki ala khairin, kamu baik-baik saja. Fataji'us sadaqatu, lalu datanglah sedekah. Fatakulu, lalu berkata sedekah, ya Rabbi anas sadaqah, wahai Tuhanku, aku adalah sedekah. Fayaqulu, maka Allah berfirman, innaki ala khairin, kamu baik-baik saja. Tsumma yaji'us siyamu, lalu datang puasa, lapor pada Allah. Fayaqulu, maka puasa berkata, ai Rabbi anas siyam, wahai Tuhanku, aku adalah puasa. Fayaqulu, maka Allah berfirman, innaka ala khairin, kamu baik-baik saja. Summa taji'ul a'malu, kemudian datanglah amal-amal sesudah itu. Semua amal-amal yang Allah syariatkan, lapor satu persatu. Kullu dzalika yaqulu ta'ala innaka ala khairin, semua itu Allah berkata kamu baik-baik saja. Terus yang terakhir para jamaah, inilah yang saya maksud, summa yaji'ul Islam, kemudian datanglah Islam yang terakhir. Fayaqulu, maka berkata Islam, ya Rabbi antas salam wa anal Islam,
wahai Tuhanku, Engkau adalah zat pemilik segala kesejahteraan, sedangkan aku adalah Islam. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah ta'ala berfirman, innaka ala khairin, wahai Islam, kamu baik-baik saja. Bikal yauma akhudhu wa bika ukti. Ketahuilah wahai Islam, disebabkan kamu hari ini aku menyiksa, dan disebabkan kamu hari ini aku memberi. Menyiksa artinya masukkan ke neraka, memberi artinya memasukkan ke surga. Qala Allah Ta'ala fi kitabi, itulah yang difirmankan oleh Allah dalam kitabnya, wa man yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa mencari agama selain agama Islam, falan yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan ia kelak di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Inilah Islam para jamaah. Islam adalah penentu nanti di akhirat. Siapa yang menjalani hidup di atas Islam selamat, siapa yang menjalani hidup tidak di atas Islam celaka. Wal iyadzu billah. Semoga kita, keluarga kita, anak-anak cucu kita semuanya dalam keadaan Islam lillah, dalam keadaan tunduk dan patuh kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini para jamaah, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.